illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini di majelis ilmu ini memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai jadwal biasa kajian syuruk pada hari Ahad pagi. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Rahman. Masya Allah, beliau baru 3 hari kemarin tanggal 19 menyelesaikan studinya doktor di kampus Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya, Masya Allah, selamat dan sukses Ustadz. Semoga ilmunya berkah buat umat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, untuk mengawali pertemuan pada majelis ilmu, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk keselamatan kita bersama, untuk keberkahan kita bersama. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Rahman MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Ibadallah, hamba-hamba Allah, kajian jamaah kajian syuruk yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summal hamdulillah, itulah kalimat yang terbaik yang semestinya seorang muslim tidak pernah melepaskannya dari kalimat alhamdulillah yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah inilah yang mestinya senantiasa diucapkan oleh orang yang beriman, karena atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian, kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini masih bisa merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya keislaman, nikmatnya sholat berjamaah, nikmatnya persaudaraan, dan nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalimat alhamdulillah ini kalimat penegasan bahwa apapun yang kita nikmati di dunia ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau berada pada puncak kekuasaannya. Beliau mengatakan, haza mim fadli rabbi. Semua kekuasaan ini berasal dari Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah, jamaah kajian syuruk yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya kita dalam majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan kebaikan kita. Karena jamaah sekalian, Allah mengingatkan kita dalam surat Yasin ayat yang ke-65 bahwa nanti pada hari kiamat anggota tubuh kita akan berbicara, memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang dilakukannya, kecuali mulut kita yang ditutup rapat-rapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita mentadabburi ayat ini, mari kita merenungi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma, pada hari itu, maksudnya hari kiamat, atau terjemahan bebasnya, akan datang suatu masa kepada kalian wahai manusia, yaitu hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim. Allah berfirman, kami menutup rapat-rapat afwahihim, mulut manusia.
siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun profesinya, tanpa ada diskriminatif, tanpa ada perbedaan perlakuan di sisi Allah, pada hari kiamat mulut mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pengacara yang bisa mendampinginya. Tapi jamaah sekalian yang menarik, ketika mulut manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim. Mulut kita ditutup, Pak. Tapi sebaliknya, wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka lah yang tanpa diminta oleh kita, tanpa diminta oleh manusia, berbicara, memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian dengan sejujur-jujurnya tanpa ada rekayasa, tanpa bisa dikontrol, semuanya berbicara dengan sendirinya apapun yang dilakukan oleh tangan kita di dunia. Oleh karenanya Nabi mewanti-wanti kepada kita bahwa seorang muslim yang benar itu minimal seorang muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya sehingga orang lain tidak terzalimi, tidak tersakiti dengan lisan dan tangan yang kita miliki. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah menggunakan tangan kita untuk kebaikan, kita bisa membayangkan tangan inilah nanti yang akan memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian, kalau sebaliknya tangan kita pernah digunakan untuk menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, semuanya ada catatannya. Dan Allah pada waktu itu sebaik-baik hakim. Alayhisallahu biahkamil hakimin. Jamaah sekalian, bukan hanya tangan kita yang berbicara. Ayat itu kemudian lanjutannya berbunyi wa tashhadu arjuluhum. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka juga, kaki kita sebagai manusia yang digunakan untuk apa saja, apakah digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan, apakah digunakan untuk melangkah ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, apakah digunakan untuk menghadiri majelis taklim, atau digunakan melangkah kepada tempat-tempat maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan yang mulia maupun perbuatan yang tidak baik, semuanya akan diungkapkan, akan disampaikan oleh kaki kita dengan sejujur-jujurnya. Wa tashhadu arjuluhum. Kita bisa membayangkan jamaah sekalian, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam barzakh, dari alam kubur menuju yaumul kiamah, manusia tidak ada yang menggunakan pakaian, semuanya telanjang. Laki-laki dan perempuan semuanya telanjang tanpa terkecuali. Tapi jangan dibayangkan kita sempat lirik-lirikan dengan lawan jenis. Nggak mungkin. Karena masing-masing manusia takut, merasa was-was. Jangan-jangan dirinya nanti termasuk ashabun nar, menjadi penduduk neraka. Tapi jamaah sekalian, orang-orang yang beriman merasakan
kenikmatan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sebenarnya juga merasakan kebingungan ketika proses hisab itu tidak segera dieksekusi. Maksudnya manusia saat itu berada dalam kebingungan supaya mereka segera diproses hisabnya. Dalam riwayat jamaah sekalian, manusia itu dikumpulkan sesuai dengan pekerjaannya atau tingkah lakunya di dunia. Dan mereka mendatangi para nabi agar segera dieksekusi acara hisab itu. Mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tapi semua para nabi itu menolak untuk berdoa kepada Allah dan menyegerakan prosesi audit amal manusia atau hisab itu. Hanya Nabi kita yang bisa memberikan syafaat dan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar disegerakan prosesi hisab manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mentadabburi surat Yasin ayat yang ke-65 ini, saya pribadi merasa merinding, Pak. Ya Allah, betapa kami sebagai hamba-Mu ya Allah masih sangat jauh dari yang Engkau inginkan. Padahal syukur yang sebenarnya itu adalah kita berusaha mewujudkan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki kepada kita. Maksudnya menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan petunjuk dan arahannya, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan hukum Allah, itulah syukur yang sebenarnya. Oleh karenanya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan manusia, kaki manusia akan berbicara dan memberikan testimoni, kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, terhadap segala sesuatu yang telah dilakukannya di dunia. Jadi jemaah sekalian, beriman kepada hari akhir inilah yang akan membimbing kita untuk hati-hati dalam hidup di dunia ini. Bayangkan kalau manusia tidak beriman kepada hari akhir, maka dia akan bertindak sebagaimana yang dia inginkan, baik perbuatannya itu adalah perbuatan yang dibolehkan oleh syariat atau perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Oleh karenanya jemaah sekalian, setiap nabi memerintahkan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Ternyata nabi itu sebelumnya memanggil mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman. Ketika Nabi memerintahkan kita misalkan menerima tamu, menghormati tamu dengan sebaik mungkin, Nabi menggunakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Karena dengan keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada Allah, itulah yang mendorong seseorang untuk memberikan bantuan pelayanan yang terbaik untuk tamu. Memberikan bantuan kepada sesama manusia. Jadi motivasi yang terbaik itu dalam memberikan pelayanan kepada manusia itu adalah motivasi akhirat.
Sebenarnya dalam training pekerjaan, sekarang para trainer itu mereka juga menyebutkan namanya spiritualitas. Spiritualitas inilah yang menjadi kontrol utama bagi seseorang yang bekerja. Ketika seseorang itu punya spiritualitas yang baik digabungkan dengan profesionalitas, itu akan menghasilkan kinerja yang sangat bagus dan dahsyat. Karena ketika yang menjadi standar, yang menjadi ukuran itu adalah standar hanya dapat gaji dan seterusnya, itu motivasi yang sangat rendah. Artinya ada potensi ketika tidak ada majikan, ketika tidak dikontrol, ketika tidak ada pengawasan, ada potensi menyalahgunakan wewenang. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan hari ini umat Islam ini sedang menghadapi namanya krisis keyakinan ini. Krisis keyakinan. Krisis keyakinan inilah yang melanda umat Islam. Mereka bersemangat ketika yang akan didapatkan itu adalah berupa materi yang langsung didapatkan ketika melakukan sesuatu. Ini krisis. Misalkan jemaah sekalian, terkait krisis keyakinan kepada yang gaib ini, misalkan begini, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar itu dalam hadis dikatakan lebih baik, lebih utama daripada dunia dan isinya. Tapi berapa banyak dari kaum muslimin ini yang termotivasi, yang terdorong untuk berlomba-lomba mengamalkan hadis itu, yang termotivasi dengan hadis itu. Berapa soft kaum muslimin dalam setiap masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah? Pasti paling banyak ya 5 soft lah. Sini lumayan bagus di sini ya, ada 5 soft. Tapi berbeda jamaah sekalian. Kalau misalkan di masjid ini, di Masjid Babul Jannah ini ada pengumuman. Misalkan DKM mengumumkan akan ada pembagian sembako jam 2 malam. Akan ada pembagian sembako jam 2 malam. Kuponnya akan dibagi jam 1 malam. Kira-kira masjid ini penuh nggak Pak? Padahal sembako loh Pak. Pasti penuh, saya yakin. Ya buktinya misalkan di beberapa tempat ada acara baksos, itu pasti antrinya luar biasa. Ini kan perbandingan yang menjelaskan kepada kita bahwa di antara umat ini masih terdapat krisis keyakinan kepada yang gaib. Karena krisis kepada yang gaib inilah yang menyebabkan baik itu para pejabat atau rakyat itu tidak merasa apa? Tidak merasa muraqabatullah. Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hukum di kita ini secara normatif sebenarnya sudah baik, cukup baik. Tapi namanya hukum itu bisa diakal-akali kan. Ada pasal-pasal karet
yang itu bisa diakali. Sehingga karena di antara manusia itu tidak beriman, kurang keimanannya kepada yang gaib, mereka Pak lebih takut kepada audit BPK daripada catatan-catatan malaikat Raqib dan Atid. Iya kan? Mereka lebih takut kepada audit BPK. Padahal malaikat itu sangat detail catatannya terkait perbuatan manusia di dunia ini. Ya sesekali kita perlu merenung begini Pak, agar kita lebih terarah, karena kita semuanya cepat atau lambat, termasuk saya pribadi ya, cepat atau lambat akan berpindah alam. Akan berpindah alam dari dunia ke alam barzah, dan itu sebuah kemestian yang tidak bisa ditunda ya, kemudian tidak bisa diajukan keringanan atau dispensasi kepada Allah ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi ini ya adalah Imam Nawawi itu menulis judulnya adalah Babu Ta'zimi Hurumatil Muslimin. Jadi orang yang beriman itu wajib memberikan penghormatan atau dengan cara yang sombong takabur. Wala tamshi fil ardi maraha. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara syariat Islam menghormati manusia, wabil khusus orang-orang yang beriman, maka di dalam Islam itu diajarkan agar tidak melakukan pembunuhan sesama manusia, terutama orang-orang yang beriman. Islam menegaskan kepada kita bahwa membunuh satu jiwa manusia itu sama dengan membunuh semua manusia. Betapa Islam sangat tegas ya, agar manusia tidak secara serampangan menumpahkan darah ya, menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin." Barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, yang disebabkan bukan karena membunuh orang lain. Maksudnya, barang siapa yang membunuh jiwa, menghilangkan nyawa manusia tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, au fasadin fil ardh, atau melakukan kerusakan di muka bumi, para ulama mengatakan itu adalah asyirku, itu kesyirikan. Ada juga yang menafsirkan adalah waqat'ut thariq, yaitu bajak ya, pembajakan. Apa namanya kalau begal bukan pembajakan, pembegalan. Ya, pembegalan atau perampokan itu namanya qat'ut thariq. Nah, orang yang melakukan itu, kata Al-Quran, faka'annama qatalan nasa jami'a, mereka seolah-olah membunuh semua
jiwa manusia. Betapa Islam sangat mewanti-wanti kepada kita agar tidak melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena jamaah sekalian, perkara darah ini perkara yang sangat berat. Semuanya nanti akan diaudit, akan disidang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat terkait pembunuhan ini. Tapi jamaah sekalian, di dalam hadis ada 3 kelompok yang darahnya itu halal. Tapi cara mengeksekusi 3 kelompok ini tidak bisa dilaksanakan oleh individu, tidak bisa dilaksanakan oleh keluarga, tidak bisa dieksekusi oleh masyarakat, tidak bisa dieksekusi oleh organisasi, oleh kelompok, oleh harokah, oleh partai politik dan seterusnya. Tapi cara mengeksekusi 3 kelompok ini harus pakai negara. Kenapa harus pakai negara? Supaya bisa menghindari mafsadah yang lebih besar. Supaya bisa mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih besar. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Rasul mengatakan darah seorang muslim itu haram. Ya. Seorang muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka darah mereka adalah haram untuk ditumpahkan. Illa bi ihda salas, kecuali salah satu dari 3 kelompok. Tapi jamaah sekalian, saya pertegas kembali bahwa yang bisa menghilangkan nyawa karena alasan yang dibenarkan oleh syariat itu tidak bisa dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, organisasi, dan seterusnya. Tapi harus pakai negara. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-saibu az-zani. As-saibu az-zani. Orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua yang telah menikah, sudah punya pasangan yang sah, tapi berzina. Ini dalam hukum Islam sangat tegas hukumannya, dirajam. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa mengeksekusi hukuman ini nggak boleh pribadi, harus pakai negara. Ya kalau kita misalkan bandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang menegakkan hudud dan kisos, misalkan Arab Saudi, ya mereka menggunakan instrumen negara. Dan jamaah sekalian, kalau kita belajar sejarah Islam, eksekusi terhadap pelaku zina, namanya zina muhson ini, itu dieksekusi karena pengakuan, bukan karena pembuktian. Kan dalam dalam hukum Islam itu kan cara membuktikan seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana
itu pertama al-bayyinah, yaitu pembuktian, dan yang kedua adalah al-iktiraf, pengakuan, pembuktian atau pengakuan. Kalau misalkan ingin mengeksekusi hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan itu dengan pembuktian, itu nggak pernah terjadi, Pak. Setahu saya, ya, eksekusi terhadap pelaku zina muhsan ini kalau dengan pembuktian itu tidak pernah saya baca ada. Ya. Maksudnya saya membaca sejarah itu nggak pernah ada, karena berat. Ya, harus disaksikan oleh 4 orang saksi. Ini kan berat. Ya. Tidak bisa disaksikan hanya 1 atau 2 atau 3. Bahkan ketika ada 3 orang yang menyaksikan dan belum cukup syarat, ya, karena belum ada 4 orang, dia melaporkan ke pengadilan. 3 orang ini bisa kena sanksi namanya qazaf, menuduh seseorang yang baik-baik melakukan perzinahan. Bisa kena sanksi begitu, Pak. Betapa Islam itu sangat hati-hati terkait menghilangkan nyawa manusia. Yang saya baca dalam sejarah Islam itu ada orang dieksekusi rajam itu karena pengakuan pribadinya, bukan pembuktian dari orang lain. Ya, misalkan pada waktu itu ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, saya telah melakukan perzinahan. Saya ingin bertaubat kepada Allah. Tolong diterapkan kepadaku hukum rajam." Tapi Nabi itu gak buru-buru, jamaah sekalian. Kata Nabi, tunggu dulu sampai, ya, ada bukti yang lebih meyakinkan. Nabi gak langsung buru-buru langsung dieksekusi, enggak. Nah, beberapa bulan kemudian wanita ini hamil, Bapak dan Ibu sekalian. Hamil. Dalam kondisi hamil, wanita ini datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ini bukti saya telah berzina, saya sudah hamil. Tolong diterapkan kepada aku hukum rajam." Tapi kata Rasul, tunggu dulu sampai janin yang ada dalam rahimmu ini dilahirkan. Setelah janin itu dilahirkan, wanita itu datang lagi agar diterapkan kepadanya hukum rajam. Apa kata Rasul? Anak ini masih punya hak untuk diasuh selama 2 tahun, disapi selama 2 tahun. Oleh karenanya, setelah anak ini disapi 2 tahun, tolong datang lagi ke aku, ke saya, kata Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, betapa Islam itu sangat hati-hati, ya, terkait menghilangkan nyawa manusia. Nabi itu memberikan kesempatan, ya, bahkan menunda eksekusinya sampai benar-benar meyakinkan bahwa wanita tersebut melakukan perzinahan, dan siapapun yang punya hak terkait wanita itu semuanya bisa tertuntaskan, bisa terselesaikan. Jadi jemaah sekalian, walaupun Islam, ya, memutuskan ada hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan, tapi prosesnya itu nggak mudah, Ya. Kalau kita menggunakan standar fikih Islam yang ditulis oleh para ulama. Dan yang kedua jamaah sekalian, yang boleh ditumpahkan darahnya yaitu adalah a'wan nafsu bin nafsi, yaitu demi melakukan kisos kepada pelaku pembunuhan, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa.
Maksudnya ini bagi apa? Bagi pelaku pembunuhan sengaja. Namanya qatlul amdi. Tetapi kalau qatlul khata, ya membunuh karena nggak sengaja, karena ada kesalahan, itu tidak dikisos. Tapi harus bayar diat. Nah, jamaah sekalian, yang ketiga, wattarik lidinihi al-mufarid lil jamaah. Kelompok yang halal darahnya, ya, itu adalah orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam, ya. Mereka berpisah dari barisan kaum muslimin. Tapi jamaah sekalian, masalah vonis ini bukan sembarang orang yang bisa memvonis, ya. Tapi biasanya nanti kalau di Mesir itu, ya, dulu ada seorang ilmuwan itu tidak percaya kepada yang gaib. Ilmuwan itu mengatakan begini, al-imanu bil ghaibi ustur. Beriman kepada yang gaib itu hanya mitos. Akhirnya ulama-ulama yang tergabung dalam kibar ulama Al-Azhar, para senior ulama Al-Azhar itu menyidang sang tokoh, diminta keterangan, diminta penjelasan, ya, karena memang sang tokoh itu kekeh dengan pendapatnya bahwa beriman kepada yang gaib itu adalah mitos, maka keluarlah saat itu vonis murtad. Dan sang tokoh itu harus difasakh dari istrinya. Dipisah dari istrinya. Tapi ternyata sang tokoh ini pindah ke barat, ya, ke negara Belanda. Dan di Belanda dijadikan guru besar. Jadi guru besar studi Islam. Bahkan itu ada beberapa dosen-dosen dari Indonesia yang belajar studi Islam di Belanda itu belajar kepada orang ini, Pak. Belajar kepada orang yang dianggap murtad oleh ulama Al-Azhar. Sehingga hasilnya kadang ada liberalisasi begitu kan. Makanya nggak heran, ya kan. Ada sebagian akademisi yang punya ide-ide, narasi-narasi atau gagasan-gagasan yang rada liberal. Jamaah sekalian, Pak Dadan, waktunya habis, ya? 52. Oh, masih ada waktu, ya. Baik, nanti tolong diingatkan kalau udah selesai, ya, biar nggak kelamaan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan manusia, yaitu menjaga jiwa manusia. Betapa pentingnya menjaga jiwa manusia, ya, dalam kondisi darurat, jamaah sekalian. Dalam kondisi darurat kita dibolehkan mengkonsumsi yang haram. Supaya apa? Supaya jiwa manusia tetap hidup, bisa mempertahankan hidupnya. Jangankan mengkonsumsi barang-barang yang haram dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat pun seseorang yang terpaksa itu boleh pura-pura murtad demi menjaga jiwanya. Hal itu dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir disiksa dengan siksaan yang sangat berat, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, bahkan Sumayyah itu menjadi asy-syahidah al-ula, wanita pertama kali yang mati syahid. Ammar bin Yasir itu merasa tertekan luar biasa betapa siksaan yang didapatkannya sangat memberatkannya. Sampai saat itu Ammar bin Yasir mengungkapkan atau
mengucapkan kata-kata kafir yang keluar dari lisannya, tapi hatinya tetap beriman. Karena Ammar bin Yasir melakukan hal itu, sehingga Ammar bin Yasir ini merasa risau, ya. Akhirnya Ammar bin Yasir melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak bisa langsung menjawabnya, tetapi Nabi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ammar bin Yasir mengatakan, wahai Nabi, saya telah mengungkapkan kata-kata kafir, kembali murtad kepada agama saya semula, tapi sungguh hati saya tetap beriman kepada Islam. Akhirnya turun wahyu yang menjelaskan bahwa ketika seseorang itu terpaksa lisannya mengungkapkan kata-kata kafir, tapi hatinya, kolbunya tetap istiqomah, tetap beriman kepada Islam, maka itu tidak mengapa. Kenapa dibolehkan? Karena demi menjaga jiwa manusia. Walaupun sebenarnya di dalam Islam juga ada pilihan yang lain, memilih mati syahid. Itu boleh juga. Jadi ketika seseorang terpaksa dalam kondisi ancaman, dipaksa untuk murtad, ada dua pilihan. Yang pertama itu dia bisa menjaga jiwanya dan pura-pura murtad. Atau yang kedua, dia tegar mengatakan saya tetap beriman kepada Islam dan saya siap di apapun walaupun saya meninggalkan dunia. Itu boleh. Seperti yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu kan mereka rela meninggal dunia dalam rangka mempertahankan agamanya. Bahkan kalau kita mengikuti kisah-kisah wanita Afghanistan ketika mereka menjaga kehormatan mereka, ketika saat itu kan Afghanistan itu diinvasi militer oleh Uni Soviet dari tahun 79 sampai 89 kalau nggak salah begitu. Nah, saat itu biasanya para tentara Soviet itu melakukan pemerkosaan terhadap kaum muslimah yang ada di Afghanistan. Nah, para muslimah itu tidak ridho kehormatan mereka dilecehkan. Maka mereka ada yang terjun dari bukit supaya tidak tersentuh, supaya tidak ternodai kehormatannya. Itu dalam kondisi darurat. Ini maksudnya ada kaitannya dengan Ashabul Ukhdud yang lebih menjaga kehormatan agamanya. Tetapi kalaupun seseorang misalkan ingin mempertahankan jiwanya, itu juga dibolehkan dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Itulah ajaran Islam. Begitu juga jemaah sekalian, betapa pentingnya menjaga jiwa ini sampai-sampai Nabi mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Ini dahsyat hadis ini. Hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang muslim tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau kita sebagai rakyat, sebagai pemimpin dalam sebuah bangsa memperhatikan hadis ini, tentu kita tidak akan serampangan melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak berdosa, kepada orang-orang yang tidak ada alasan mereka ditumpahkan darahnya. Jadi kata Nabi, hancurnya dunia di sisi Allah itu lebih ringan daripada terbunuhnya satu orang muslim.
Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, la zawalul ka'bati indallah, la zawalul ka'bah ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, walaupun ulama berbeda pendapat tentang status hadis ini, ya, tapi substansinya sangat luar biasa. Nabi mengatakan hancurnya Ka'bah yang begitu dihormati oleh kaum muslimin di dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang muslim yang tidak dibenarkan, ya, yang tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al muslimu lil muslimi haram damuhu wa irduhu wa maluhu. Sikap kaum muslimin terhadap muslim yang lain itu adalah haram. Maksudnya dia harus menjaga, ya, kehormatan kaum muslimin dari segi irduhu wa maluhu, ya. Wa maluhu, kehormatannya, hartanya, bahkan darahnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Usai sudah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama menutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.